Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Indah Perwatasari dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 1911310041. Di sini saya akan membacakan 5 mukadimah singkat. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabihun bisayin ila yaumidin, amma ba'du. 3. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala asrafil rasulillah mushafa wa ala alihi washabihi wa amadi tada, amma ba'du. 4. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'du. 5. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala muri dunya wa diin wassalatu wassalamu asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurahkan limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Manusia dalam menempuh perjalanan hidup ini tidak lepas dari lika-liku cobaan hidup. Ujian silih berganti, baik berupa kemiskinan, kesengsaraan, dan berupa penyakit. Segala sesuatu yang menimpa pada manusia sehingga menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan, maka tiada lain kecuali untuk menguji sampai di mana kualitas iman kita. Bila segala cobaan dihadapannya dengan penuh kesabaran, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah mencintai kaumnya, maka diuji lebih dahulu. Dan Anda jangan salah paham, bila seseorang mukmin dilanda beberapa ujian, baik kesengsaraan, penyakit, dan berbagai macam problem kehidupan, maka dalam hal ini berarti hamba itu benar-benar dicintai oleh Allah. Bila ujian tersebut dihadapi dengan penuh kesabaran, jadi bukan berarti Allah membenci kemudian diberinya ujian tersebut, karena dengan besarnya ujian yang akan diterima bila sabar menghadapinya. Berkaitan dengan peluru sikap sabar yang harus diterapkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya sabar pahala itu diuji lebih dahulu, maka barang siapa yang rela menghadap ujian itu maka mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang membenci maka kemungkaran Allah baginya. Juga sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya terkait keutamaan sabar. Sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh. Dengan ujian yang menimpa pada seseorang, maka haruslah kita terima penuh kesabaran. Bila seseorang mendapat cobaan kemudian dihadapi dengan rasa benci, maka kemungkaran Allah yang akan menimpa. Sabar itu terbagi 3 bagian. Yang pertama, sabar mematuhi ketaatan perintah dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar terhadap musibah ataupun cobaan menimpa. 3. Sabar akan ujian dan kesenangan. Sabar dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa taala harus dalam istiqomah ataupun keteguhan hati. Tidak lupa bahwa hidup ini sementara dan sesuatu saat nanti semua akan dikembalikan kepadanya. Ketika melakukan ibadah perlu kesabaran, karena bila tidak maka tidak akan masuk menjadi amal soleh. Sabar terhadap ujian kepahitan dan musibah yang menimpa harus dengan iman yang kuat.
Kita semua harus mengimani takdir yang telah digariskan. Manusia hanya direncana dan usaha Tuhan yang menentukan. Terakhir, sabar saat ini senang. Itu bersabar yang banyak dilupakan orang. Padahal kesenangan, kebahagiaan harus serta-merta juga diiringi kesabaran. Karena kalau tidak bisa jadi bosan dan akhirnya tidak pernah merasa puas dari apa yang telah dikaruniakan kepadanya. Kiranya cukup sampai di sini materi tentang perlunya bersabar yang bisa kami sampaikan dengan singkat. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.